ngomongin rumah tangga. Kali ini kita akan lihat Po Alpa, pemirsa ya. Bagaimana kesuksesan Po Alpa dari tahun ke tahun. Tentu saja ini juga berkat doa dan juga support dari sang suami. Tapi kita tahu tidak mudah menjadi seorang Po Alpa. Apalagi juga di tahun-tahun berikut sebelumnya. Dia juga sempat mengalami hal yang kurang menyenangkan. Namun ini tentu saja menjadi dorongan bagi dia untuk bisa menjadi jauh lebih baik. Dan juga ikhlas untuk menerima semua tantangan termasuk masalah hidup. Dan ternyata ada sebuah statement dari seorang Po Alpa yang mungkin ini juga membuat rezekinya Po Alpa tuh semakin deras gitu ya, karena dia mengatakan bahwa sekarang prinsip hidupnya ini adalah kejahatan kalau bisa selalu dibalas dengan kebaikan. Bagaimana mungkin kisah dari seorang Po Alpa dan juga jalan kesuksesannya, ini dia untuk Anda. Karir Po Alpa di dunia entertainment tidak perlu diragukan. Mondar-mandir sebagai pembawa acara dan dunia tarik suara mencatatkan nama Po Alpa sebagai seorang entertainer yang patut diperhitungkan. Sempat mendapat rintangan pada Januari 2023 lalu, di mana dirinya menjadi korban penipuan oleh temannya sendiri. Po Alpa mencoba menata hidupnya dan perlahan mencapai kesuksesannya saat ini. Saat ditanya mengenai kiat untuk meraih apa yang sudah ia miliki sekarang, sahabat Raffi Ahmad dan Irfan Hakim itu mengaku jika dirinya selalu menuruti apa yang dikatakan oleh sang suami, Aji Darmaji, atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Idung. Amalannya intinya nurut sama kata laki, udah begitu aja, mengapa sih? Udah jadi banjir rezeki, intinya nurut apa kata laki, udah begitu. Amalannya ya setiap kita dapat rezeki ada hak orang yang kita harus wajib kita kasih. Nah itu juga benar. Gitu, jadi hak orang jangan sampai kita makan kayak gitu. Jadi berbagi rezeki kita ditambah kayak begitu. Amin, amin. Bagi sang suami Idung, apa yang telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarganya adalah amanah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Kesuksesan maupun rintangan yang sedang berjalan dan akan terjadi di depan, menurut keduanya harus bisa mereka jalani dengan iman keyakinan. Buat saya kesuksesan itu cobaan, senang cobaan, susah juga cobaan, kayak gitu. Dimana keimanan kita tuh harus bertambah gitu. Senang kita iman bertambah, susah juga iman bertambah, kayak gitu aja udah buat saya. Perihal pengalaman hidup yang kurang baik di masa lalu, baik Po Alpa maupun Idung mencoba untuk tidak membalasnya dengan perlakuan yang kurang baik juga. Menurut mereka, biarlah tangan Tuhan yang bekerja atas kehidupan rumah tangga mereka saat ini dan masa mendatang. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya kalau ingat dulu, ya Allah yang dulu gue diginiin, gue digituin, sekarang gue begini. Ya intinya gini, apapun yang kita dilakuin sama orang jahat kepada kita baliknya ke dia jangan jahat, kebaikan yang buat kita balikin ke dia, intinya mah begitu. Jadi kalau kita dijahatin orang, kita jangan jahat lagi kayak dia. Kalau kita jahat kayak dia, nggak ada bedanya kita sama dia, kayak gitu. Jadi kita tetap baik aja, udah baik sangka. Walaupun dia buruk, dia jahat, kita baik sangkanya, kayak gitu. Jadi biar Allah nanti yang ngebalas, Allah yang ngebayar semua gitu. Jadi kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan, kayak gitu. Jadi nanti kita insya Allah kita dapat kebaikan, kayak gitu. Pernikahan Po Alpa dengan Aji Darmaji terjadi pada tahun 2018. Po Alpa yang saat itu telah berstatus janda 1 anak, kembali membuka hatinya untuk seorang pria yang menjadi manajernya hingga saat ini. Ternyata tak banyak yang tahu jika Po Alpa merupakan perempuan yang pencemburu. Dirinya bahkan mengaku jika pernah terlibat adu mulut dengan sang suami untuk masa lalu yang dibesar-besarkan oleh teman di hadapannya. Gue cemburu orangnya, alhamdulillah gue cemburu. Kalau nggak cemburu kan nggak asik ya, rumah tangga itu nggak asik ya. Iya gitu, jadinya di saat momen itu aku marah besar seperti itu, akhirnya ya udah air jadi kembar lah. Jadi intinya momen dulu dibahas lagi, dia dikompor-komporin sama temen nih, dia begitu terbawa emosi intinya. Kalau bukan orangnya nggak boleh dikompor-komporin, lebih kayak gini. Kenapa sih hal yang kayak dulu dibahas-bahas lagi, intinya gitu sih, lebih ketekanan ke hidup. Hidungnya emang nggak niat buat ngebahas, cuman temennya ini intinya ngomporin biar kita tuh berantem. Temen ini nih ada temen ibaratnya yang suka ngompor-ngomporin, orangnya ada lah ya gitu. Sebagai sosok laki-laki, Idung mencoba untuk memberi pengertian kepada sang istri untuk tidak emosi atau naik darah dengan cepat ketika ada sesuatu yang mengusik hatinya. Mereka berdua mengakui adalah pasangan yang menjaga agar diskusi keributan dalam rumah tangga tidak lama dan cepat untuk diselesaikan. Jadi kita kalau marah tuh nggak lama,
Kita marah nggak lama. Kita marah nggak lama, langsung sejam tuh langsung kita tegur-teguran kayak gitu. Bahkan kalau tegur-teguran ya kita mesra-mesraan kayak gitu. Ya kadang dia, kadang kita. Ganti-gantian, random. Kita tuh kalau berantem random. Terus bebe-beannya juga random. Kadang-kadang gitu, cari momen yang tepat aja. Iya, karena saya ngajarin dia nih, Ma, kalau marah jangan sampai lebih dari sehari atau 3 hari. Kayak gitu nggak boleh, lu ntar dosa. Kayak gitu. Saya orangnya cuek, dia boleh cuek. Cuek saya itu bukan berarti cuek, nggak tahu, nggak perhatian, nggak. Cuek saya cuek dalam doa, kayak gitu. Aja no, satpam ketawa no. Dari pernikahan Po Alpa dengan Aji Darmaji, mereka dikaruniai seorang putra bernama Al-Fatih alias Petong dan bayi kembar mereka yang diberi nama Rafa Ahmad Darmadina dan Raffi Ahmad Darmadina yang baru saja lahir 7 Oktober 2024 lalu.